Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, mari kita pergunakan waktu dengan baik untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Mari kita persiapkan hidup kita siapkan hati kita untuk kita datang dan masuk di dalam ibadah. Mari bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan-Mu. Waktu kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kami. Di sore hari ini Tuhan, kami mau datang di dalam ibadah. Tolong setiap hidup kami, tolong setiap kami Tuhan, untuk kami bisa memberikan suatu persembahan kepada Engkau Tuhan. Untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Untuk kami Tuhan bisa mendapatkan kekuatan berkat yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau urapi kami semua dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Baik kami para pelayan-pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami semua merasakan suasana surgawi itu ada dalam kehidupan kami. Tidak terlepas hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu. Kiranya dengan kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, kehidupan kami boleh mendapatkan kekuatan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami, yang mencoba mencuri setiap perhatian kami, biar kami mengundang nama-Mu yang berkuasa untuk mematahkan, mengusirkan, menghancurkan semua di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuasa urapan Roh Kudus mengurapi kami. Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dalam doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mendapatkan kekuatan kemenangan, mari kita akan puji Dia dengan pujian, nyanyian kemenangan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis
kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh kuasa darah anak domba, iblis telah dikalahkan. Kita diberikan kemenangan. Mari bersama-sama kita memuji Dia, sebab kita lebih dari pemenang. Mari kita pujikan pujian ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala. Amin, haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Itulah kehidupan kita yang mempunyai jaminan sebagai pemenang. Kita akan berserah pada sore hari ini melalui kuasa firman Tuhan. Biar Dia berfirman, kita akan menerima kuasanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tidak pernah meragukan kuasa Dia melalui firman-Nya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap pegang janji-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak berubah dulu, sekarang, selamanya Tuhan. Firman-Mu sanggup untuk melakukan apa saja dalam hidup kami, sanggup untuk menyucikan, mengubahkan kami, sampai menyempurnakan kami semua. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau nyatakan dalam firman-Mu. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, firman-Mu adalah pernyataan kasih-Mu kepada kami semua. Dan urapi pula kami semua, sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan
firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan perjamuan suci adalah uluran tangan Tuhan atas hidup kami. Oh, jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, penyucian, pembaruan hidup, pertolongan, kesembuhan, dan seterusnya sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan segenap hidup kami, setiap detak jantung kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memiliki kami, Tuhan yang menentukan langkah hidup kami. Yang terbaik Engkau lakukan sampai kesempurnaan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu, hormat mulia bagi nama-Mu. Segala kuasa iblis setan yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa dan seterusnya. Jadi Wahyu 15 ayat 2 sampai 4 ini menunjuk orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca. Orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api dan menyanyikan nyanyian kemenangan, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, nyanyian kemenangan, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Kemudian di ayat yang kelima, Wahyu 15 ayat 5, kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Pintu surga terbuka. Ayat 5 ini menunjuk pintu surga terbuka. Nah, kalau digabung artinya orang-orang yang berdiri itu orang yang mengikut Tuhan itu. Orang ya artinya suatu pengikutan pelayanan, suatu pengikutan pelayanan kepada Yesus ya, yang ditandai kemenangan. Menang, mereka menyanyikan nyanyian kemenangan, menang terus. Suatu pengikutan artinya suatu pengikutan pelayanan kepada Yesus yang ditandai kemenangan, akan diakhiri, terakhir akan diakhiri pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka. Sama dengan kita merasakan suasana kerajaan surga di bumi, mulai di bumi ini kita merasakan suasana kerajaan surga di bumi, pintu surga dibuka, sampai sama dengan kita masuk kerajaan, kita betul-betul benar-benar masuk kerajaan surga kekal selamanya. Nah, inilah pengikutan pelayanan kepada Yesus. Kalau ditandai kemenangan, akhirnya nanti ya itu bersuasana surga sekarang sampai akhirnya kita benar-benar masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Nah, kita belajar bagaimana ini untuk masuk surga ini, mengikut Yesus, menang masuk surga. Ya, 3 syarat untuk masuk kerajaan surga. Kisah Rasul 14 ayat 22 sampai 23. 3 syarat untuk masuk kerajaan surga kekal selamanya. Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 22 dan 23. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman
dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Mereka bertekun dalam iman dan mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi ini 3 syarat untuk masuk kerajaan surga yang kekal. Jadi kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan kemenangan sampai masuk surga. Syaratnya masuk surga 3 syarat untuk masuk surga. 1 tadi, bertekun dalam iman. Sama dengan jalan iman. Untuk masuk surga harus ada jalannya, jalan iman. Itu halaman tabernakel. Kalau dalam tabernakel halaman iman. Ya, bertekun dalam iman sama dengan jalan iman, itu halaman. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Masuk kerajaan surga. Itu beroleh hidup kekal sama dengan masuk kerajaan surga yang kekal. Nah, ini setiap orang yang percaya, itu iman. Ya, jadi bertekun dalam iman. Nah, ini jalan iman itu halaman. Praktek saudara. Ya itu tetap percaya iman kepada Yesus sampai garis akhir. Itu saudara. Jadi bertekun dalam iman. Prakteknya itu apa? Tetap percaya atau iman kepada Yesus sampai garis akhir. Sama dengan tidak menyangkal Yesus. Tidak menyangkal Yesus sampai garis akhir. Apapun yang kita hadapi. Dihadapkan pada apa saja, tidak menyangkal Yesus. Nah itu, tidak menyangkal Yesus. Apapun yang kita hadapi sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Nah itu, tetap iman itu kebenaran. Tetap hidup dalam kebenaran. Sama dengan tidak berbuat dosa. Sekalipun ada paksaan, ada godaan, ada ancaman, ada keuntungan, ada aniaya, tidak berbuat dosa. Ya, itu tidak berbuat dosa. Jadi tetap hidup dalam kebenaran. Sama dengan tidak berbuat dosa. Sekalipun ada paksaan, ada ancaman, ada godaan, ada keuntungan, ada aniaya, tetap hidup kebenaran, dalam kebenaran. Ada godaan juga, tetap hidup dalam kebenaran. Tuhan tolong kita semua. Kemudian C, apa itu? Bertekun dalam iman, jalan iman, tetap dalam iman. Itu ya, jalannya jalan iman. Itu tetap percaya Yesus, tidak menyangkal, tetap hidup benar, tidak berbuat dosa. Yang C, 1 Timotius pasal yang ke-4, 1 Timotius pasal yang ke-4, ayat yang ke-1. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah itu murtad. Jalan iman tidak pernah murtad. Tidak murtad sampai garis akhir.
tidak pernah murtad sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Artinya tidak pernah murtad sampai garis akhir, artinya saudara, apa tidak murtad itu? Tetap pegang teguh. Tadi masalah penyesat ini, roro penyesat. Nah, berarti kita tetap pegang teguh tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar dan menolak, saudara, tetap berpegang teguh pada firman pengajaran benar dan menolak, saudara, itu ajaran palsu, ajaran sesat, ajaran yang tidak benar, ajaran palsu, ajaran sesat, dan menolak dengan tegas. Nah, itu jangan beri kesempatan satu kali pun untuk mendengar. Nah, itu saudara. Jadi kita mendengar pengajaran bukan lihat orangnya, bukan lihat gelarnya, bukan lihat kayanya, bukan, lihat kebenaran sesuai Alkitab itu. Sesuai. Kalau tidak sesuai, tolak. Siapapun dia, hebat pun orang itu tolak. Termasuk saya, tolak. Jangan mau. Nah, itu. Jadi kita harus jujur. Jangan lihat muka, lihat orang. Oh iya dia baik, dia itu. Jangan. Banyak yang saudara, setan menyamar menjadi malaikat. Baik. Oh, hebat, baik. Oh, perhatian apa. Tapi sesat. Bisa terjadi. Nah, itu saudara. Jadi bukan berarti saya anti orang baik. Tidak, ya harus baik semua. Tapi jangan itu jadi ukuran. Untuk mendengar firman harus kebenarannya sesuai Alkitab. Nah, itu saudara, sesuai praktek hidupnya. Nah, itu harus. Itu saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi ini tetap berpegang teguh pada firman pengajaran dan tegas menolak ajaran yang tidak benar, yang sesat, yang palsu. Nah, itu ajaran palsu itu jalan kebinasaan. 2 Petrus 2. Kita lihat 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Saudara, mari kita lihat 2 Petrus 2 ayat 1. Nah, ini sebagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian akan segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, ini ajaran sesat sama dengan jalan murtad, jalan kebinasaan. Itu ajaran sesat, jalan murtad, jalan kebinasaan. Nah, itu saja, Tuhan tolong kita semua. Jadi pegang teguh pengajaran benar dan menolak, tegas menolak ajaran yang palsu. Ya. Kemudian satu lagi, tidak murtad artinya kedua, ya, pertama tadi tetap pegang teguh dan menolak yang tidak benar, yang palsu. Kemudian yang kedua 1 Timotius 5, kembali ke 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Ini praktek, ya. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi serumahnya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Nah, ini praktek ini, saudara. Jadi praktek firman pengajaran yang benar ini, yaitu memberi untuk saudara-saudara yang membutuhkan, terlebih seisi rumah dulu. Nah, itulah kabar mempelai, mulai dari rumah tangga dulu, seisi rumah dulu. Nah, itu saya ulang. Jadi ini praktek firman pengajaran yang benar, yaitu suka memberi untuk saudara-saudara yang membutuhkan,
terutama seisi rumah lebih dahulu, setelah itu terserah saudara, seisi rumah secara jasmani, keuangan dan lain-lain saudara, dan secara rohani, kesaksian, firman, bagikan kepada mereka. Nah, ini seisi rumah. Sudah rajin kebaktian minggu, mungkin setia, tapi tidak pernah Bible study, bagikan. Ayo dengar Bible study. Nah, begitu. Aku bagikan, tinggal tag share saja, tag WA, share, sudah sampai. Bagikan. Ayo dengar. Juga ikut Bible study. Nah, begitu. Pendalaman Alkitab, ikut. Nah, ini namanya sebagai praktik firman. Kalau kita tidak mau memberi kepada sesama keluarga, sesama seisi rumah, jasmani rohani, wah itu murtad, orang murtad itu. Itu sama tak beriman. Murtad itu gugur dari iman, tidak beriman, tidak ada pengajaran yang benar. Apalagi kalau kita tega menipu keluarga kita sendiri. Aduh, menipu soal warisan, menipu soal, aduh, murtad, tak beriman itu. Tak ada pengajaran yang benar, tak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Biar dia ngotot saya pengajaran benar, tidak ada, murtad. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ini bertekun dalam iman, jalan iman, halaman kebenaran. Pegang teguh pengajaran benar, tolak yang menyesatkan itu, jalan kematian, kebinasaan, jalan murtad. Kemudian tetap hidup benar, dan suka memberi, praktek firman, itu suka memberi, tidak menyangkal Yesus, tetap hidup benar, pegang teguh pengajaran benar, tolak yang salah, dan suka memberi, praktek firman. Itulah halaman, itu masuk halaman kerajaan surga. Itu itu halaman, ya Tuhan tolong. Nah, kalau kita bertekun dalam iman, akhirnya nanti pada akhirnya pengikutan akhir 1 Yohanes pasal 3. Nah, kalau kita sudah bertahan tidak menyangkal Yesus, tidak menyangkal, tetap hidup benar, tetap pegang teguh pengajaran benar, praktek pengajaran benar, suka memberi orang yang membutuhkan. Tinggal bertekun sampai kepada akhirnya nanti 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 7. 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saya 7. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa di luar iman, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan iblis. Yesus datang membinasakan perbuatan dosa supaya kita tidak berbuat dosa, tapi hidup benar seperti Yesus benar. Jadi ini hasil akhirnya. Jika kita bertekun dalam iman, sama dengan selalu berada di jalan iman. Kita bertekun dalam iman sama dengan selalu berada di jalan iman, maka kita menjadi orang benar seperti Yesus benar. Kita menjadi benar seperti Yesus benar. Ini masuk surga, halaman kerajaan surga. Benar seperti Yesus benar. Nah, Tuhan tolong kita semuanya, semoga mengerti. Itu yang pertama, syarat untuk masuk kerajaan surga. Sampai berdiri di tepi lautan kaca, pintu terbuka, kita masuk tahta surga. Nomor 1, bertekun dalam iman. Yang kedua, yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. 10 sampai 11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kamu tidak akan pernah tersandung.
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ini saudara, ini jalan masuk ke surga juga. Ini saudara, teguh dalam panggilan dan pilihan. Ayat 10 itu teguh. Yang kedua, nomor 1 bertekun dalam iman. Yang kedua, teguh dalam panggilan dan pilihan. Sama dengan jalan tahdisan. Tadi jalan iman, sekarang jalan tahdisan, jalan ibadah pelayanan. Nah, itu jalannya ke surga. Iman satu, kedua tahdisan, ibadah pelayanan, harus beribadah, melayani, harus. Jalan tahdisan, jalan ibadah pelayanan, ini menunjuk ruangan suci. Tabernakel kita tahu 3 ruangan, halaman, jalan iman, ruang suci, jalan tahdisan, ibadah pelayanan, nanti baru ruangan maha suci terakhir. Nah itu, saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi ini jalan teguh dalam panggilan pilihan, jalan tahdisan, jalan ibadah pelayanan, ruangan suci. Nah ini jalan masuk kerajaan surga, saudara, itu ruangan suci. Praktek teguh dalam panggilan pilihan. Prakteknya, praktek teguh dalam panggilan pilihan. Nah, saudara, tidak tinggalkan ibadah pelayanan. Tidak tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak tinggalkan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sama. Tidak tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan sama dengan tidak tinggalkan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Nah, itu yang penting. Tidak tinggalkan ibadah pelayanan, tidak tinggalkan jabatan pelayanan yang Tuhan percaya. Saja, tetapi tetap setia dan berkobar-kobar. Tetapi tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan, dalam jabatan pelayanan sampai garis akhir, sampai kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nah itu sampai meninggal dunia, sampai kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Ini sama dengan pelayanan sepenuhnya. Pelayanan sepenuhnya sampai garis akhir, sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu pelayanan sepenuhnya, ya, sampai pelayanan sepenuhnya, sampai kalau kita terus bertekun, terus setia berkobar, terus bertekun dalam ibadah pelayanan, maka sampai jabatan pelayanan menjadi permanen. Itu pelayanan sepenuhnya. Jadi pelayanan sepenuhnya ini sampai garis akhir melayani sesuai jabatan, sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang, dan jabatan pelayanan itu sampai menjadi permanen, sempurna. Nah itu sepenuhnya, pelayanan sepenuhnya. Hasilnya mendapat hak penuh untuk masuk kerajaan surga kekal selamanya. Mendapat hak penuh, pelayanan sepenuhnya mendapat hak penuh untuk masuk kerajaan surga kekal selamanya. Jadi sepenuhnya itu bisa garis akhir, meninggal sampai Tuhan datang, ayo layani sesuai jabatan, maka jabatan akan menjadi sempurna. Itu sepenuhnya, pelayanan sepenuh. Semoga kita bisa mengerti. Maka kita mendapat hak penuh untuk masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Itu A, praktek teguh dalam panggilan pilihan. Ya, B, sekarang Roma pasal yang ke-14, surat Roma pasal yang ke-14, saudara, ayat yang ke-17 sampai 18, 17, 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Dihormati oleh manusia. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi ini ya, yang B, beribadah melayani Tuhan dalam pelayanan kerajaan surga. Bukan pelayanan duniawi, dalam pelayanan kerajaan surga, sama dengan pelayanan yang memuaskan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Jadi beribadah melayani Tuhan dalam pelayanan kerajaan surga, pola tabernakel, pelayanan kerajaan surga atau pola tabernakel. Sama dengan ibadah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, yang memuaskan hati Tuhan dan dihormati oleh manusia. Dihormati oleh manusia. Itu berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, memuaskan hati Tuhan dan dihormati oleh manusia. Dihormati oleh manusia. Nah, ini Tuhan tolong kita semuanya. Jadi itu ada kaitan. Jika kita bertekun dalam iman, kita bertekun dalam iman kebenaran, maka tahbisan kita juga benar. Tahbisan kerajaan surga pasti. Kalau kita bertekun dalam iman kebenaran, pengajaran benar, hidup benar, itu bertekun dalam iman, maka tahbisan kita juga benar, berkenan pada Tuhan, memuaskan Tuhan, dihormati oleh manusia. Oleh manusia. Itu pasti dari tekun iman ini, dari kebenaran dulu, pengajarannya benar, hidupnya benar, maka tahbisannya benar, nikahnya benar, keuangannya benar, maka tahbisannya benar. Tahbisannya benar, ibadah pelayanannya benar, berkenan pada Tuhan, memuaskan Tuhan dan dihormati oleh manusia. Tapi waspada pada akhir zaman, pada akhir zaman banyak ibadah pelayanan tahbisan yang hanya untuk memuaskan daging, bukan memuaskan Tuhan, memuaskan hawa nafsu daging, memuaskan daging. Saya ulang, waspada pada akhir zaman banyak ibadah pelayanan tahbisan yang hanya memuaskan daging, yaitu apa itu memuaskan daging? Hanya mengejar makanan minuman. Nah, tadi padahal kerajaan surga bukan soal makanan minuman, apalagi soal mobil, bukan. Surga itu bukan itu. Surga itu kebenaran, sukacita dan damai sejahtera, bukan masalah makanan minuman, bukan. Tapi ini yang dikejar adalah hanya mengejar makan minum, kemakmuran dan hiburan. Makan minum, kemakmuran dan hiburan. Tanpa penyucian, tanpa pengajaran benar, tanpa penyucian. Nah, ini kita harus hati-hati, terutama kami hamba Tuhan sepenuh. Hati-hati, pengerja hati-hati. Jangan hanya untuk makan minum. Sama dengan kerja dulu, kita sudah kerja dulu di dunia. Nah, sekarang menjadi hamba Tuhan, menjadi pengerja hanya untuk makan minum, hanya untuk kemakmuran, hiburan. Ya, sama itu namanya. Jangan, untuk memuaskan Tuhan ini yang penting. Jadi kalau hanya untuk makan minum, kemakmuran, hiburan, maka tidak pernah memuaskan Tuhan, melainkan atau malah memuakkan hati Tuhan. Tidak pernah memuaskan Tuhan, malah memuakkan hati Tuhan. Memuakkan hati Tuhan. Saja Tuhan tolong kita semuanya. Sehingga kalau sudah tidak pernah memuaskan Tuhan, malah memuakkan hati Tuhan, sehingga kita tidak pernah merasakan kepuasan surga. Kita tidak akan pernah merasakan kepuasan surga, kebahagiaan surga, tidak pernah. Kita tidak akan pernah merasakan
kepuasan surga, kebahagiaan surga. Saudara ya, nah itu hati-hati, sehingga seringkali saudara mencari kepuasan-kepuasan di dunia. Mencari kepuasan di dunia. Nah, ini saudara ya. Atau kita pergi keluar mencari kepuasan dunia, atau kepuasan dunia masuk dalam ibadah. Ini akal-akalnya setan. Ya, ada usahlah cari keluar. Atau kepuasan dunia masuk di dalam gereja. Zamannya balapan mobil, wah mimbarnya dibuat balapan. Seperti ada balapan, ada ini. Wah, supaya senang orang. Kaum muda senang. Ada ikatan dengan yang di dunia ini supaya wah bayangannya senang. Nah itu seringkali begitu. Dibuat cara-cara dunia. Saudara, kepuasan dunia masuk di dalam gereja Tuhan. Saudara, itu sampai jatuh. Kalau sudah cari kepuasan dunia masuk sampai jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Itu dosa-dosa sampai puncak dosa. Perselingkuhan marak, pencurian, perpuluhan, persembahan khusus marak di dalam gereja Tuhan. Nah itu hanya untuk membangun Babel, gereja palsu. Nah itu hanya untuk membangun Babel, gereja palsu yang akan dibinasakan selama-lamanya. Nah kita harus hati-hati. Ayo biarlah kita masuk golongan Wahyu 15 tadi. 2-4 berdiri di tepi lautan kaca, menyanyikan nyanyian Musa, nyanyian anak domba, nyanyian kemenangan, dan segera pintu surga terbuka. Begitu pengikutan kita kepada Tuhan. Tidak sia-sia. Pengikutan kita kepada Tuhan ditandai kemenangan-kemenangan. Sampai pada akhirnya pintu surga terbuka bagi kita. Kita betul-betul menikmati kepuasan surga di dunia ini. Suasana surga, kepuasan surga. Sampai betul-betul masuk kerajaan surga kekal. Gimana caranya? Jalannya 3. 1, jalan iman. Bertekun dalam iman. Halaman tabernakel. Tidak menyangkal Tuhan. Pegang teguh pengajaran benar, praktek. Nah, itu hidup benar. Pegang teguh pengajaran benar, praktek. Nah, itu sudah. Pintu surga terbuka. Kita benar seperti Yesus benar. Yang kedua, saudara, yaitu teguh dalam panggilan pilihan. Beribadah melayani, setia berkobar sampai garis akhir sesuai jabatan pelayanan. Itu. Tapi prakteknya, nah itu setia berkobar 1. Kedua, beribadah melayani dalam sistem surga. Bukan sistem dunia, jangan kepuasan dunia yang masuk. Tapi sistem surga. Saudara, yang memuaskan hati Tuhan. Kalau tidak, hanya kepentingan dunia, hanya pengaruh dunia yang masuk, kepuasan dunia yang masuk, berbuat dosa sampai puncak dosa, membangun Babel. Wah, di gereja marak perselingkuhan dan lain-lain. Marak pencurian, perpuluhan persembahan khusus dicuri oleh sidang jemaat, oleh gembala, oleh siapapun dicuri, marak ya. Nah itu, wah rata-rata begitu. Ini membangun Babel. Jelas membangun Babel. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, sekarang praktek ibadah pelayanan yang benar adalah praktek ibadah pelayanan takbisan yang benar sesuai dengan kerajaan surga, dengan pola kerajaan surga adalah praktek sehari-hari. Pertama, saudara, nah ini ditandai sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 17 tadi, sukacita oleh Roh Kudus. Ditandai sukacita oleh Roh Kudus. Itu saudara pelita emas. Ditandai sukacita oleh Roh Kudus. Itu menunjuk pelita emas. Ketekunan dalam kebaktian umum. Nah ini ada urapan Roh Kudus karunia. Saudara. Kemudian ditandai saudara itu yang kedua kebenaran. Ditandai kebenaran, ya itu firman pengajaran yang benar. Nah, itu menunjuk meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ya,
Itu ada pengajaran, ada korban Kristus. Itu kebenaran semua, sumber kebenaran. Terus ya, kemudian ditandai damai sejahtera. Itu menunjuk mezbah dupa emas. Ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, ada kasih. Kalau hati diisi kasih, damai sejahtera, ada kasih. Ya, nah itu semua. Jadi ini menunjuk ruangan suci. Nah, kandang penggembalaan, ruangan suci dari tabernakel atau kerajaan surga, sama dengan kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa ditawar ketekunannya. Nah, sekarang masih kita, saudara, tempatnya dalam gereja aja 1 kali masih minggu. Tetapi yang lain ketekunannya mau di rumah sakit, di mana, tapi tekun, tetap ibadah. Tekun itu tetap beribadah melayani. Ketekunannya yang dinilai, bukan tempatnya, ketekunan. Itu saja, Tuhan tolong kita semua. Ketekunan dalam kandang penggembalaan. Saja, ruangan suci kerajaan surga, tabernakel, kandang penggembalaan. Nah, itu Imamat 21 ayat yang ke-12. Imamat 21 ayat yang ke-12. Kitab Imamat pasal yang ke-21 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Nah, mari, janganlah ia keluar, imam itu ya. Janganlah imam keluar dari ruangan, dari tempat kudus. Janganlah imam keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ini saudara, jadi saudara, ibadah pelayanan yang benar, ibadah pelayanan sistem kerajaan surga adalah sistem penggembalaan. Kita semua harus tergembala dengan benar dan baik. Kita selalu harus tergembala dengan benar baik. Kita selalu harus berada di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kita selalu taat dengar-dengaran pada suara gembala, firman penggembala. Itu. Nah, itu sistem kerajaan surga. Saya ulang. Jadi tahwisan, ibadah pelayanan yang benar, sistem kerajaan surga adalah sistem penggembalaan. Artinya kita harus tergembala dengan benar dan baik. Kita harus tergembala dengan benar dan baik. Kita selalu berada di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kita selalu taat dengar-dengaran pada suara gembala. Suara asing lari, bukan cuma tidak mau dengar, lari. Suara gembala. Kita taat dengar-dengaran pada suara gembala. Maka kita dipanggil, kita dipilih, kita dikhususkan. Nah, itu dipanggil, dipilih, dikhususkan. Tadi itu di Imamat 21 kita dikhususkan. Ya? Nah, itu. Ini bedanya. Kalau tidak sistem penggembalaan, dipanggil, dipilih. Tapi masih ada yang gugur. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Kalau sudah dipanggil, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Banyak yang gugur sebelum pilihan. Tapi hanya dipanggil, dipilih, bisa juga gugur. Di Matius 24, ajaran sesat itu sedang mengincar orang-orang pilihan. Bintang-bintang gugur. Makanya harus dipanggil, dipilih, dikhususkan, digembalakan. Dikhususkan. Ya, dipanggil, dipilih, dan dikhususkan menjadi biji mata Tuhan sendiri. Menjadi biji mata Tuhan sendiri. Ya, biji mata Tuhan sendiri. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan. Nah, itu yang tidak bisa gugur lagi. Sudah dipanggil, dipilih, dikhususkan. Biji mata. Dijaga oleh Tuhan sendiri. Menjadi kesayangan Tuhan, dijaga oleh Tuhan sendiri. Nah, ini sehingga kita tidak pernah gugur, tidak pernah gugur.
hasilnya, saudara, kita saudara dipelihara secara kelimpahan. Kita dipelihara secara kelimpahan. Saudara, sampai mengucap syukur secara kelimpahan, ya, sampai mengucap secara kelimpahan jasmani, sampai mengucap syukur, kelimpahan rohani, kepuasan rohani. Kita dipelihara secara jasmani itu, kelimpahan secara jasmani, sampai mengucap syukur menjadi berkat bagi orang lain jasmani. Nah, tapi juga kita dipelihara kelimpahan rohani, kepuasan rohani, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sudah puas secara rohani, nah 1 Timotius 6 ayat 6 itu ibadah yang berkenan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 itu kepuasan secara rohani. Saudara, jasmani rohani termasuk. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 6, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Saudara, mari, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa puas. Nah, ibadah kalau disertai rasa cukup, rasa puas, saudara, akan memberikan keuntungan besar. Keuntungan besar bukan juta-juta. Nah, kalau ibadah sudah memberikan kepuasan, maka kita mendapat keuntungan besar, yaitu mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar untuk menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Nah, ini kita dipelihara langsung, kita dipelihara, dilindungi langsung oleh Tuhan, sampai mengaku takkan kekurangan aku, sampai kesempurnaan. Dipelihara sampai takkan kekurangan. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku, sampai kesempurnaan. Sampai tidak bercacat celah, sempurna seperti Yesus. Nah, puji Tuhan. Tadi benar seperti Tuhan, sekarang suci seperti Tuhan, sampai sempurna seperti Tuhan. Sempurna seperti Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Itu ruangan suci. Tadi halaman bertekun dalam iman. Yang kedua, pegang teguh panggilan pilihan. Ruangan suci, kita tergembala ruangan suci sampai puas, sampai takkan kekurangan aku, sampai tidak bercacat celah, suci seperti Yesus suci, sempurna seperti Yesus sempurna. Semoga kita bisa mengerti. Yang ketiga, tadi Kisah Rasul 14:22, Kisah Rasul 14 ayat 22. Kembali ke sana. Ini yang ketiga. 1, bertekun dalam iman. Yang kedua, dalam surat Petrus, teguh dalam panggilan pilihan. Yang ketiga, Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, itu. Jadi yang ketiga, kita harus mengalami banyak sengsara karena Yesus sengsara. Sama dengan jalan salib. Jalan salib, percikan darah. Ini menunjuk ruangan maha suci. 1 tahun sekali Imam Besar Harun masuk ruangan maha suci, memercikkan 2 kali 7 percikan darah. Hanya terjadi di ruangan maha suci, percikan darah. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Jalan salib. Jadi jalan iman, jalan ibadah, pelayanan, tahbisan, jalan salib. Itulah jalan ke surga. Satu jalan itu semua. Jalan iman, jalan ibadah, jalan salib, satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga. Ya, Tuhan tolong kita semua. 2 Tesalonika 1. Ini sengsara.
2 Tesalonika pasal 1, 2 Tesalonika pasal 1, saudara, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri, 3 sampai 5, ya, kami sendiri, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan surga, layak masuk surga. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Nah itu, saudara. Jadi ini jika, saudara, jadi jika kita, saudara, jika kita teguh dalam iman, jika kita teguh dalam iman, bertekun dalam iman sama dengan teguh dalam iman, maka kita pasti rela masuk jalan salib. Nah, itu, saudara. Kalau kita, saudara, tekun dalam iman, teguh dalam iman, maka kita pasti rela masuk jalan salib, sehingga kita layak menjadi warga kerajaan surga, layak masuk kerajaan surga yang kekal. Jalan salib, jalan sempit, gitu, saudara. Nah, Tuhan tolong. Matius 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Matius 7 13 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, jelas, hanya sedikit yang memilih jalan salib untuk masuk kerajaan surga yang kekal. Tetapi sebagian besar hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, hanya sedikit hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang memilih jalan salib, sehingga bisa, saudara, jalan salib, sehingga bisa menjadi warga negara surga, masuk kerajaan surga. Tetapi banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memilih jalan yang lebar, yang memilih jalan yang lebar, jalan daging yang menuju neraka. Jalan lebar, jalan daging menuju neraka. Hati-hati, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Makanya harus dikhususkan, mau sengsara. Itu, banyak dipanggil, waspada, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Contohnya, perjalanan Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. 603.550 orang yang keluar, yang dewasa. Tetapi yang sampai di Kanaan cuma 2. Banyak dipanggil, sedikit. Yang masuk Kanaan hanya Yosua dan Kaleb, Yusa dan Kaleb. 2 saja. Nah, Tuhan tolong kita semua. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Makanya lanjut ke dikhususkan, digembalakan harus. Baru tahan uji, baru mau sengsara. Dalam penggembalaan itu ya sengsara. Memelihara kambing dari 1 ekor, kemudian dapat lagi 1 ekor jantan betina, lalu beranak kecil dipelihara, dan seterusnya sampai besar. Ya memang sengsara. Itu penggembalaan. Nah, ya, tetapi yang tidak mau sengsara banyak. Jalan lebar, jalan enak bagi daging menuju kepada kebinasaan, neraka, selamat. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Nah, praktek jalan salib 1 Petrus 4 12 sampai 15. 1 Petrus pasal 4 12
sampai 15. Ini praktek jalan salib. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah ini saja. Jadi praktek jalan salib yaitu rela sengsara daging karena Yesus, bersama Yesus. Saudara, nah itu saudara, rela sengsara daging karena Yesus, bersama Yesus. Harus disertai banyak berdoa, banyak doa penyembahan, doa puasa supaya tahan uji. Nah itu kalau kita menghadapi percikan darah, rela sengsara daging. Saudara, praktek jalan salib yaitu rela sengsara daging karena Yesus, bersama Yesus. Nah, harus disertai banyak menyembah Tuhan, puasa semalam suntuk supaya kita tahan uji di dalam jalan salib, tahan di dalam jalan salib, bertahan dalam jalan salib. Nah itu ya, Tuhan tolong. Mengapa harus berada di jalan salib? Supaya kita menerima roh kemuliaan. Ayat 14. Mengapa kita harus berada di jalan salib? Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Yesus. Ini jalan salib. Sebab roh kemuliaan, roh Allah ada pada Shekinah glory. Mengapa harus berada di jalan salib? Supaya kita menerima Shekinah glory. Roh kemuliaan, roh kudus dicurahkan atas kehidupan kita semuanya. Roh kudus, kemuliaan Tuhan, Shekinah glory itu dicurahkan bagi kita semuanya. Semoga kita mengerti. Kegunaan roh kudus, terakhir kegunaan roh kudus. Nah, tangan Tuhan, roh kudus itu tangan Tuhan. Diulurkan pada kita, kita ulurkan tangan pada Tuhan, berada dalam tangan roh kudus, tangan Tuhan. Hasilnya, kegunaannya. Yang pertama, roh kudus mengubahkan kita. Mujizat terbesar. Roh kudus mengubahkan kita dari manusia daging, roh kemuliaan, roh kudus, roh kemuliaan, Shekinah glory, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mujizat terbesar yaitu tadi ayat 15. Ayat 15 1 Petrus 4. Jangan diantara kamu menderita sebagai pembunuh. Nah itu pembunuh, kebencian menjadi saling mengasihi. Berubah. Dulu benci-benci, iri-iri, itu sama dengan membunuh. Sekarang saling mengasihi. Bahkan mengasihi musuh. Orang yang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan. Nah itu roh kudus. Itu berada dalam tangan roh kudus, roh kemuliaan, Shekinah glory. Ada kemuliaan Tuhan. Orang benci kita, iri kita, malah kita mengasihi dia. Membalas kejahatan dengan kebaikan, mengasihi musuh. Nah itu luar biasa. Lagi ayat 15. Pencuri. Nah itu. Kedua pencuri. Terutama mencuri milik Tuhan. Menjadi pemberi. Pencuri menjadi pemberi. Suka memberi. Mengembalikan milik Tuhan. Perpuluhan persembahan khusus. Suka memberi kepada sesama yang butuh. Tadinya mencuri, merugikan. Sekarang menguntungkan. Oh puji Tuhan. Nah itulah roh kudus, roh kemuliaan. Itu Shekinah glory. Kalau orang melihat begitu, oh luar biasa ya. Dulu dia pencuri, sekarang banyak membagi-bagi kepada orang lain. Oh puji Tuhan. Nah, dulu dia pembenci, iri, sekarang dia mengasihi. Malah orang jahat dibalas dengan kebaikan, luar biasa. Nah itu betul-betul mujizat terbesar. Kemudian pengacau, penjahat. Ya penjahat dulu, penjahat jadi berbuat baik. Penjahat. Nah itu jadi berbuat baik. Pengacau, penjahat
menjadi berbuat benar dan baik. Berbuat benar dan baik. Ya. Kemudian pengacau menjadi pembawa damai. Pembawa damai. Ngacau, gosip, dan lain. Menjadi pembawa damai. Lewat saling mengaku dan saling mengampuni. Pembawa damai. Ya, inilah semua dampak Shekinah Glory. Hasil dari Shekinah Glory. Kita memikul salib, kita rela sengsara daging karena Yesus, percikan darah, ada Shekinah Glory, Roh Kudus, Roh kemuliaan. Oh, membuat kita betul-betul terjadi mujizat yang luar biasa. Keubahan hidup. Nah, kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, kita bisa menjadi terang kesaksian bagi orang lain. Kalau ada Roh kemuliaan, terang kesaksian bagi orang lain. Bagi dunia yang gelap. Oh, bisa ya. Orang pembunuh bisa jadi mengasihi, bisa. Orang pencuri bisa jadi pemberi, bisa kalau ada Roh Kudus. Nah, itulah manusia surgawi. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kedua, Roh Kudus sanggup mengadakan mujizat secara jasmani. Cara jasmani. Keluaran 16 ayat 10. Keluaran 16 ayat yang ke-10. Ya, mujizat jasmani. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Apa yang terjadi? 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan pada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui akulah Tuhan Allah. Itulah Roh Kudus sanggup memberikan jaminan pemeliharaan, jaminan pemeliharaan secara ajaib kepada kita semuanya. Secara ajaib di padang gurun dunia yang tandus, secara jasmani sampai berlimpah-limpah, sampai puas makan, sampai berlimpah-limpah mengucap syukur. Secara rohani, nah itu tadi, kepuasan rohani, kepuasan surga. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah mencari kepuasan yang lain. Nah, itu Roh Kudus. Memberi jaminan pemeliharaan hidup jasmani rohani kita. Secara ajaib. Di tengah padang gurun, tandusnya padang gurun. Krisis dunia akhir zaman. Secara jasmani dipelihara. Kelimpahan. Mengucap syukur secara rohani, kepuasan rohani. Sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan. Kedua, Keluaran 14, 18. Keluaran 14 ayat yang ke-18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemuliaan Tuhan, Roh Kudus yang membelah laut Kolsom. Firaun mati, Firaun yang hebat, luar biasa, mati konyol. Israel yang budak hidup, luar biasa. Nah, ini yang kedua, saya singkatkan. Roh Kudus sanggup membelah laut Kolsom. Roh Kudus sanggup membelah laut Kolsom. Artinya Roh Kudus, Roh kemuliaan sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita. Masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah apa saja, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong kita menyelesaikan masalah yang mustahil. Waktu itu Israel ketakutan, maju tidak bisa, mundur tidak bisa, kiri kanan tidak bisa, takut sudah. Nah, itu Roh Kudus sudah membuat kita yang takut. Ya, ini sudah Roh Kudus menjadikan yang mengalami ketakutan, kecemasan, ketidaktenangan menjadi damai sejahtera, enak dan ringan. Menjadi damai sejahtera, tenang, enak dan ringan. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Oh, Tuhan tolong kita. Ini Roh kemuliaan, Roh Kudus. Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian, di dalam Lukas 7 ayat 14 sampai 17. Lukas 7, 14 yang ketiga, terakhir.
Mari. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk mulai berkata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Kemuliaan ini, ada kemuliaan Tuhan. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah kita dan Allah melawat umatnya. Kemuliaan Allah ada di tengah umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea, seluruh daerah sekitar. Kalau ada kemuliaan, mati jadi bangkit. Ya, mati jadi bangkit. Semua saudara, roh kemuliaan Roh Kudus sanggup menghapus segala kemustahilan, menyembuhkan segala penyakit. Jangankan sembuh, mati pun bangkit. Mustahil jadi tidak mustahil. Kesembuhan juga pasti terjadi. Kesembuhan penyakit-penyakit. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian juga saudara, itu sudah mati, saudara, menuju kuburan. Itu orang yang tidak mau tergembala, keluar dari Nain menuju kuburan. Nah ini saudara, Tuhan tolong. Mati bangkit, kemustahilan, sakit jadi sembuh, saudara, Tuhan tolong semuanya. Juga kebusukan, kuburan itu tempat busuk, kebusukan itu saudara, kuburan karena tidak mau tergembala pasti busuk. Kebusukan karena tidak mau tergembala, saudara, menjadi keharuman, harum. Nah, itu saudara. Kemudian air mata menjadi nangis semuanya. Air mata menjadi kebahagiaan surga. Air mata menjadi kebahagiaan surga. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Inilah kegunaan Roh Kudus. Mengubah, nomor satu, mujizat rohani, mujizat jasmani juga pasti terjadi. Sampai jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sama mulia dengan Dia. Sama mulia. Tadi sempurna itu tidak ada dosa, tidak ada cacat celah. Sekarang sama mulia seperti Yesus, tubuh kemuliaan. Sama mulia, tubuh kemuliaan seperti Yesus. Mempelai wanita surga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya. Kita masuk Firdaus 1000 tahun damai. Sampai masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan menolong kita. Ayo, apa yang kita hadapi, saudara, hari-hari ini ikutlah Tuhan sampai pintu surga terbuka. Maka pintu yang lain pasti terbuka. Apa itu pintu surga terbuka? Bertekun dalam iman, halaman. Tetap hidup benar, pegang teguh pengajaran benar, tidak murtad. Saudara, itu. Yang kedua, tetap teguh dalam panggilan pilihan. Ayo setia berkobar. Dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, ayo tergembala. Saudara, ayo semuanya, ajak semuanya tergembala. Ada jaminan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua. Dan yang ketiga, saudara, biarlah kita rela sengsara karena Yesus, bersama Yesus. Tapi banyak berdoa supaya kuat. Dalam sengsara banyak berdoa supaya kuat, teguh, saudara, kuat tahan uji, dan Shekinah glory akan datang. Uluran tangan Roh Kudus, tangan Yesus sendiri yang akan mengadakan mujizat-mujizat di tengah kita sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima perjamuan suci. Kita menyanyi 216 Roh Kudus kau hadir di sini. Biarlah Tuhan jamah kita, Roh Kudus jamah kita, dan mujizat-mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari, haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Gor, buka hati, buka suara, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Sampai merasakan urapan Roh Kudus. Jamahlah aku Tuhan. Lagi. Haleluya. Ada yang mau mengangkat dua tangan ke atas. Roh Kudus, dua tangan Tuhan. Serahkan pada Roh Kudus tangan Tuhan. Roh kemuliaan. Jamahlah aku. Haleluya. Sekali lagi, jamahlah aku. Haleluya. Haleluya. Ubahkan kami Tuhan, pencuri, penjahat, ubahkan. Sekali lagi, jamahlah aku. Tolonglah kami yang sakit, yang dalam keadaan lemah, dalam ekonomi yang kurang. Haleluya. Sekali lagi, jamahlah aku. Haleluya. Oh haleluya. 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 Roh Kudus, tolong kami dari ujung rambut sampai telapak kaki bagian dalam. Ubahkan Tuhan. Oh, tidak ada dosa lagi yang bertahan, tidak ada manusia daging lagi Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya. Mujizat jasmani juga terjadi, tidak ada penyakit yang bertahan Tuhan. Oh haleluya. 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 Ekonomi ditolong, ke masa depan ditolong semuanya Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sampai kesempurnaan, sampai sama mulia dengan Engkau Tuhan. Ini kami, ini saya Tuhan. Oh, turunkan tangan. Ini kami Tuhan. Tidak ada yang baik di antara kami Tuhan. Hanya banyak kesalahan, kekurangan dari ujung rambut sampai telapak kaki bagian dalam. Roh kemuliaan Roh Kudus mengubahkan, menyucikan kami semua makin berkenan kepadamu. Dan mujizat-mujizat jasmani pasti terjadi sampai kesempurnaan, sama mulia dengan Tuhan untuk layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan yang permai. Sekarang Tuhan, kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami sudah diberkati. Oh Tuhan, menjadi tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Roh Kudus, Roh kemuliaan, mampu melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita nyanyi dengan kurnya saja. Kemudian perjamuan suci akan dibagikan, dipersiapkan. Haleluya. Jamahlah aku, bangkit berdiri tempat yang ada, letakkan di dada.
Eratkan di dada, jamahlah aku. Roh Kudus, penuhi saya, penuhi kami. Lagi, jamahlah aku, angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya, mohon pada Tuhan. Penyelesaian masalah dari Roh Kudus tangan Tuhan. Haleluya. Di mana ada roh kemuliaan, di situ semua selesai, sudah selesai sampai sempurna, sama mulia dengan Engkau Tuhan. Kami percaya, kami pegang teguh firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat Roh Kudus, Roh kemuliaan. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, lewat perjamuan suci kami percaya Roh Kudus akan dicurahkan. Uluran tangan Tuhan memeluk kami, beraktivitas dalam hidup kami, melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Oh, terima kasih, sampai kesempurnaan sama mulia dengan Engkau Tuhan. Angkat cawan darahnya di tangan kanan lebih tinggi dari kepala, hargai setetes darah Yesus. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu uluran tangan Roh Kudus, Roh kemuliaan, bukan hanya sampai menyembuhkan, tapi melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bangga, tapi semua bergantung pada Roh kemuliaan, Roh Kudusnya. Terima kasih Tuhan. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apa saja hari-hari ini yang tidak mampu lagi dipikir, diselesaikan, letakkan tangan di dada. Hanya mohon Roh Kudus, Roh kemuliaan yang menyelesaikan bagi saya, mengubahkan saya, menyempurnakan, menjadikan sama mulia dengan Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai, sampai di Firdaus, sampai di Yerusalem baru, tentu bersama keluarga masing-masing. Doakan semua, tidak ada yang ketinggalan saat Yesus datang. Angkat dua tangan ke atas, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus segeralah datang kembali kedua kali. Haleluya, segera angkat kami semua di awan-awan Tuhan. Haleluya, sekeluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya, berikan roh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, oh berikan roh kudus-Mu yang mengubahkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, jangan kami ketinggalan Tuhan. Haleluya, mujizat-mujizat pas
pasti terjadi pembaruan hidup, pertolongan, kesembuhan Tuhan, sampai kesempurnaan sama mulia dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, haleluya, haleluya, tidak ada yang ketinggalan di antara kami Tuhan, haleluya. Berkemurahanlah Tuhan, haleluya. Curahkan roh kemuliaan, kekuatan kami Tuhan, haleluya. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih sekeluarga, seluruh jemaat Tuhan, semuanya bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati seluruh jemaat di Mojokerto dengan berkat-berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana firdaus, suasana surga hari-hari ini dalam kehidupan kami, sampai kami betul-betul masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Mujizat-mujizat pasti terjadi, pertolongan terjadi, kesembuhan ajaib terjadi. Tuhan tolong kami sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ada penyakit pada malam ini, letakkan tangan di tempat yang sakit jika bisa. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Kita berdoa bersama-sama. Ampuni kami Tuhan, ampuni saya sebagai hamba Tuhan, ampuni sidang jemaat kekurangan kami, terutama yang sakit, yang dalam masalah apapun. Ampuni kami semua segala, supaya layak menyeru nama Yesus yang berkuasa untuk mengusir segala setan, sakit, penyakit, setan, masalah yang mengganggu kami. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semuanya. Dalam nama, terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selamanya. Bukakan firman-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Chain that